Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk Python. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah f-string formatting, teman-teman. Jadi bagaimana kita akan coba melakukan formatting pada sebuah data dengan menggunakan f-string, teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk format di dalam f-string itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama kita akan coba bahas dulu untuk format pada angka, teman-teman. Jadi f-string memungkinkan kita untuk memformat angka dengan berbagai cara. Di antaranya adalah menentukan jumlah desimal. Jadi kalau kita punya bilangan berkoma, misal 10, bla 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 bla, kita bisa menentukan berapa angka yang akan kita tampilkan di belakang koma. Selanjutnya kita juga bisa memberikan pemisah ribuan. Jadi misal 1000, 1,000. Nah, kita bisa memisah dengan skala ribuan. Terus selanjutnya kita bisa menampilkan dalam format persen, lalu bilangan biner, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Kita akan coba mulai untuk format angkanya. Yang pertama kita akan coba menentukan jumlah desimal dengan memanfaatkan titik 2 titik NF. Nah, jadi N yang dimaksud di sini adalah berapa yang kita butuhkan bilangan di belakang koma. Misal di sini contohnya teman-teman. Kita punya variabel P, nilainya itu adalah 3.141592635. Kan di sini banyak ya di belakang komanya. Kita bisa membatasi. Misal saya butuh 3,14 saja. Berarti 2 angka di belakang koma. Sehingga ketika kita print, kita berikan F di sini menunjukkan kalau kita menggunakan f-string, lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, variabel P titik 2 titik, di sini titik 2 titik, N-nya berapa? Kita butuh 2. Kita butuh 2 angka di belakang koma, berarti 2F. F ini adalah rumus yang ada di f-string kayak gitu ya teman-teman. Kita coba menggunakan pemrograman Python-nya. Oke, di sini saya akan coba buat variabel namanya P, nilainya seperti tadi 3.14 bla 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 ya teman-teman. Jadi di belakang komanya banyak. Kalau kita print saja seperti ini, variabel P, ini saya geser aja. Kalau ini kita coba jalankan, dia akan menampilkan sesuai dengan yang kita deklarasikan. Belakang komanya banyak teman-teman. Kita bisa memanfaatkan F tadi ya. Jadi caranya f-stringnya kita berikan di sini F, lalu kita tampilkan untuk variabel P-nya, lalu kita berikan titik 2, titik 2 angka di belakang koma, lalu F. Kita coba simpan. Kalau di sini kita jalankan, dia menampilkan 3.14. Berarti 2 angka di belakang koma. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan format untuk menambah pemisah ribuan dengan koma, teman-teman. Caranya di sini kita bisa menggunakan titik 2 koma untuk menampilkan angka dengan pemisah ribuan. Contoh, di sini kan ada 1 juta nih, nolnya ada 6, teman-teman. Kalau formatnya ribuan, berarti di sini akan ada pemisah di sebelah kanannya angka 1, lalu di 3 nolnya ini ada pemisahnya lagi koma gitu. Ya, caranya kita menggunakan f-string di sini, lalu harga kita berikan string tulisan harga, Rp untuk rupiahnya, dan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, titik 2 koma. Dia langsung berubah menjadi 1,000,000,000 gitu. Kita coba di pemrograman Python-nya. Saya akan buat sebuah variabel teman-teman namanya harga. Harganya tadi adalah 1 juta. Kalau kita menggunakan print biasa, kita tampilkan untuk variabel harga, atau kita f-string kita pasang, lalu kita berikan harga, titik 2, kita berikan rp, titik, spasi, ini kita geser biar kelihatan semua skripnya. Terus kita berikan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, variabel harga kita sisipkan. Kalau biasa kita tampilkan seperti ini, dia akan tampilnya tanpa ada pemisahnya. Jadi kalau kita mau tahu dia itu angka berapa, kita harus hitung nolnya berapa. Nolnya 6 berarti dia jutaan. Nah, kita bisa memanfaatkan f-string tadi untuk menyisipkan koma, jadi memisah untuk bilangan ribuan dengan menambahkan koma. Di bawahnya sini saya print ya. Dan kita berikan F lagi, bedanya di sini kita ketikkan dulu harga, titik 2, Rp tetap, titik. Nah, di sini kita kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kita berikan harga, lalu titik 2, koma seperti ini. Sehingga kalau di sini kita jalankan teman-teman, dia akan menampilkan yang bawah ya, Rp 1,000,000,000. Jadi dia sudah ada pemisahnya, sehingga kita bisa membedakan ya, dia masuk ribuan atau jutaan. Kalau
Kalau gini kan kita masih ngitung nolnya berapa. Kalau gini kan kita lebih mudah ya, tahu ternyata dia 1 juta. Coba angkanya kita ubah menjadi 2.357.000 ya. Kita coba save, kita coba CLS, lalu jalankan teman-teman. Oke, yang atas nggak ada pembatasnya, yang bawah dia sudah ada pembatasnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa juga memanfaatkan f-string untuk menampilkan dalam format persentase. Dengan cara kita menggunakan titik 2, titik n ini adalah angka yang ingin kita tampilkan, terus kita berikan persen. Ya, jadi contohnya di sini, misal kita dapat diskon 0,075. Jadi dari angka desimal yang sudah ada komanya itu berapa persen sih dari apa? Dari sesuatu yang kita akan persenkan itu. Ya jadi kita nggak perlu ngitung. 0,075 ini dia berapa persen. Jadi dia nanti bisa langsung diproses oleh f-stringnya. Kita coba di pemrograman Python-nya. Oke, misal saya punya variabel namanya diskon. Itu nilainya adalah 0,075 seperti tadi. Kita coba print di sini menggunakan f-string tadi ya teman-teman. Kita berikan f, lalu di dalam stringnya atau petiknya kita berikan diskon. Titik 2. Kita tampilkan di sini variabel diskon, titik 2, terus kita berikan titik 1%. Oke, kita coba save, kita coba jalankan teman-teman. Dia akan menampilkan diskonnya adalah 7,5%. Ya, jadi 1 ini maksudnya berapa angka di belakang koma teman-teman. Kalau misal di sini kita berikan 2 ya, coba kita jalankan di sini. Ya, dia menjadi 7,50%. Kalau di sini kita berikan 5, berarti nanti di belakangnya ada 000-nya gitu ya. Kita jalankan, hasilnya 7,5000. Jadi untuk n-nya tadi teman-teman yang sekarang saya isi dengan angka 5, itu menunjukkan kita ingin menampilkan berapa digit di belakang koma. Kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan f-string untuk menampilkan dalam bentuk biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi kita bisa menggunakan untuk titik 2b biner, titik 2O untuk oktal, titik 2X kecil untuk heksadesimal. Jadi untuk heksadesimal kita nanti bisa memanfaatkan untuk huruf kapital ataupun yang kecil teman-teman. Kalau kapital kita menggunakan titik 2X untuk yang besar, terus untuk titik 2X kecil untuk heksadesimal dengan huruf kecil kayak gitu. Ya, kita coba menggunakan pemrograman Python-nya, langsung kita masuk ke Visual Studio Code. Misal di sini saya punya variabel namanya angka, nilainya itu adalah 12. Oke. Kalau kita ingin menampilkan biner, tinggal kita print, kita berikan f-stringnya, lalu di sini kita ketikkan biner. Nah, biar dia nanti ada penanda kalau yang kita tampilkan biner. Lalu kita berikan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, variabel angka, titik 2b. Sehingga kalau di sini kita jalankan, ya, dia akan menampilkan biner 1100, itu adalah biner dari angka 12. Oke, di atasnya sini kita berikan bilangan desimalnya ya teman-teman. Jadi kita print f, kita berikan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita berikan petik-petik, lalu di sini desimal. Kita titik 2, kita masukkan untuk variabel angka. Sehingga di sini kalau kita jalankan kan dia sudah ada pemisahnya gini. Desimal 12 binernya 1100 gitu. Kita lanjut untuk oktal ya teman-teman. Kita print di sini f, lalu kita masukkan string yaitu oktal. Jadi sini untuk angka kita titik 2 O untuk oktal. Sekalian ya teman-teman untuk heksadesimal kita print heksa desimal dalam kurung kecil ya. Kita berikan titik 2. Lalu kita berikan f-stringnya untuk variabel angka, titik 2 X kecil untuk yang heksadesimal kecil. Ini saya geser aja biar kelihatan semua untuk scriptnya. Untuk yang terakhir di sini kita print untuk heksadesimal yang huruf kapital. Besar. Angka titik 2 X yang huruf kapital.
Oke, kita save, coba kita jalankan di sini teman-teman. Saya CLS dulu, lalu kita Python main by. Nah, di sini desimal seperti ini, binar seperti ini, oktal seperti ini, dan seterusnya ya teman-teman. Kalau misal angkanya kita ubah nih menjadi 255, kita save. Coba kita CLS, lalu jalankan skripnya. Oke, desimalnya 255, untuk binarnya 111 dan seterusnya, oktalnya 377, hexadesimalnya FF, ada yang FF besar, ada yang FF kecil. Oke, sekarang 526, coba 526. Kita CLS dulu. Kita jalankan. Nah, ini untuk penampilan dari binar sampai heksadesimal. Oke, gitu ya teman-teman untuk menampilkan menjadi beberapa bilangan tertentu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan format teks ya teman-teman untuk mengatur lebar teks, rata kanan, kiri, tengah, dan karakter pengisi. Yang pertama kita akan coba mengatur lebar dan rata kanan. Ya, caranya di sini kita print nama, lalu kita bisa memanfaatkan lebih dari. Jadi titik 2 lebih dari, kita pengen berikan berapa karakter ya teman-teman. Kalau kita pengen rata kanan kayak gitu. Di sini variabel nama kita berikan titik 2 lebih dari 10, itu maksudnya kita membuat teks rata kanan dengan lebar 10 karakter kayak gitu. Coba kita jalankan di pemrograman Python. Oke, di sini saya akan coba ketikkan nama. Dia itu adalah Python. Lalu di sini kita print teman-teman, kita berikan F, ya. Lalu di sini kita berikan nama, titik 2. Nah, di sini kita berikan F stringnya, yaitu variabel nama. Lalu kita berikan titik 2 lebih dari, ya kita pengen berikan 10 kayak gini. Ya, dia menunjuk lebih dari kan, ini lancipnya ke arah kanan ya, berarti kita pengen rata kanan kan. Jadi enaknya kayak gitu aja teman-teman. Kalau di sini kita jalankan, kita geser dulu aja biar enak kita lihatnya. Saya coba jalankan dia seperti ini. Nama Python. Di sini ada 10 kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan dia geser ke kanan untuk 10 apa ini 10 karakter ya teman-teman dengan memanfaatkan titik 2 lebih dari 10 kayak gitu. Selanjutnya kita juga bisa mengatur rata kiri. Jadi kita kalau rata kanan menggunakan lebih dari ke arah kanan, kalau ke kiri berarti lancipnya kita arahkan ke kiri teman-teman. Ya, untuk angka 10 bisa kalian ubah menjadi angka terserah kalian. Nanti kalian amati untuk perbedaannya. Kita coba cek dengan menggunakan Python. Tinggal kita ubah aja teman-teman dari skrip yang tadi. Lancipnya ke kanan, kita ubah lancipnya ke kiri menjadi kurang dari ya. Jadi kalau ini kita jalankan, oke, dia menjadi rata ke kiri gitu. Atau kita buat gini aja ya. Rata kanan, rata kiri kita sandingkan seperti ini biar kita nanti tahu perbedaannya. Oke. Jadi kalau ini saya CLS, yang atas ini rata kanan, yang bawah ini rata kiri. Dan kita coba tambahkan juga untuk mengatur rata tengah dengan karakter pengisi. Jadi di sini kita berikan arah lancip ke atas seperti ini. Ya, jadi dia menjadi rata tengah. Coba kita jalankan. Tinggal ini kita copy aja teman-teman ya. Yang awalnya lancipnya ke kiri, kita ubah lancipnya menjadi ke atas seperti ini. Kalau ini saya CLS, lalu kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini rata tengah dan seterusnya. Jadi untuk rata kiri, rata kanan, dan rata tengah seperti ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan lebih dari, kurang dari, dan juga lancip ke atas. Sehingga dia bisa mengatur jarak seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Dan untuk pembahasan yang terakhir untuk F-string formatting teks ini, kita bisa menggunakan multi-line. Jadi kita nggak perlu nata-nata menggunakan banyak print, kita cukup menggunakan satu print ya untuk menampilkan multi-line atau lebih dari satu baris yang kita tampilkan di printnya. Jadi di sini saya punya variabel nama, umur, dan alamat. Kita coba tata dengan menggunakan F-string-nya teman-teman sehingga bisa menampilkan multi-line, yaitu dengan memanfaatkan petik 3 kali yang di depannya diberikan F. Karena kalau petik 3 kali nggak ada F-nya, dia nanti akan menjadi komentar. Tapi kalau ada F-nya, dia berubah menjadi F-string kayak gitu. Kita coba ya. Di sini saya punya variabel nama. Kita berikan Alex. Lalu kita berikan umur, nilainya 12. Yang terakhir adalah alamat. Kita berikan Nganjuk. Kita akan manfaatkan multi-line dan kita simpan itu teksnya di dalam sebuah variabel. Jadi semuanya saya masukkan ke teks.
kita berikan 3 kali petik ya. Terus di sini kita berikan 1, 2, 3. Di antaranya ini kita bisa tuliskan sesuatu. Oke, misal di sini kita ingin tampilkan nama. Kita titik 2. Lalu kita berikan di sini f-stringnya tadi ya, kita menggunakan kurung kurawal. Jadi untuk variabelnya nama. Terus di sini umur. Kita berikan di sini untuk f-stringnya yaitu variabel umur. Yang terakhir alamat. Kita sisipkan dengan kurung kurawal variabel alamat. Gampang ya teman-teman? Sehingga kalau di sini kita print untuk si variabel teks, ya kita jalankan di sini, dia akan menampilkan semua yang ada di sini teman-teman. Ya, karena ini tadi ada enternya, dia terdeteksi enter jadinya. Kalau ini kita tarik ke atas, dia nggak akan ada enternya. Oke, dia akan menampilkan multi-line, 3 baris teks yang kita tampilkan dengan menggunakan satu print. Tapi kita menyimpan di variabel teks dengan menggunakan f-string. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita untuk video kali ini. Kita menggunakan formatting f-string untuk menentukan bagaimana menata angka, bagaimana menata teks, dan kalian bisa memanfaatkannya untuk beberapa program ke depan. So, saya cukupkan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.